Beberapa salib pada pemakaman Kristen di Bantul, Yogyakarta dirusak. Walaupun pelaku dan motifnya ketika itu belum diketahui, namun orang-orang dengan percaya diri menunjuk umat Islam sebagai pelakunya secara asumtif. Nah, ini dapat dilihat gimana ramainya komentar dari sebuah akun Kristiani ketika mempublikasi berita ini. Salam saudaraku, lagi viral ada sebuah kasus yang terjadi di Bantul di Yogyakarta ya, yaitu dirusaknya pemakaman Kristen oleh seorang oknum remaja yang masih berusia 16 tahun. Ya, kita dengar dulu seperti apa videonya. Jadi menurut informasi yang beredar, pemakaman ini merupakan pemakaman umum dan memang pemakaman ini tidak dijaga. Tetapi ternyata sebagian besar yang dirusak itu adalah kuburan milik orang-orang Kristen, teman-teman. Yang mana kuburannya itu identik dengan nisan berbentuk salib, dan salibnya ini yang dipatahkan dan juga ada beberapa bagian keramik yang dihancurkan, dan pelakunya ternyata adalah seorang remaja masih berusia 16 tahun. Nah, karena kejadian ini banyak netizen yang menyangkut pautkan hal ini sebagai tindakan intoleran dan mereka menganggap pastilah ini dilakukan oleh orang yang beragama Muslim, karena yang menjadi korban perusakan itu hanya makam-makam Kristen saja yang ada bentuk salibnya. Tetapi setelah pelaku ditangkap dan dimintai keterangan oleh kepolisian, ternyata polisi mengeluarkan pernyataan bahwa pelaku itu merupakan agama Kristen. Waduh, hanya saja dikatakan dia ini berasal dari keluarga yang mungkin bisa disebut sebagai keluarga yang kurang perhatian ya. Bahkan remaja ini tuh diduga memiliki gangguan mental ataupun gangguan kejiwaan, teman-teman. Nah, alhasil karena identitas pelaku sudah dikonfirmasi beragama Kristen, akhirnya banyak umat Muslim bahkan sampai kreator-kreator Muslim yang memberikan tanggapan, dan salah satunya adalah Rabanians ID seperti dalam video berikut ini. Beberapa salib pada pemakaman Kristen di Bantul, Yogyakarta dirusak. Walaupun pelaku dan motifnya ketika itu belum diketahui, namun orang-orang dengan percaya diri menunjuk umat Islam sebagai pelakunya secara asumtif. Nah, ini dapat dilihat gimana ramainya komentar dari sebuah akun Kristiani ketika mempublikasi berita ini. Islamofobia, masalahnya selama ini siapa yang takut? Ya, kenapa bawa Islam? Well, oke. Tebak agama apa yang ngehancurin? Ya, siapa ayo? Yang pasti pelakunya bukan beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi siapa ya? Siapa ya? Islam. Wow. Kepala Seksi Humas Polres Bantul Ajun Komisaris Polisi I Nengah Jeffrey Pranawidyana mengonfirmasi pelakunya adalah bocah 16 tahun berinisial ANF dan beragama Kristen. Ya mungkin bagi yang sudah meluapkan emosinya akan merasa kecewa. Padahal sebenarnya cukup bersabar dan tunggu polisi ngeliris siapa pelakunya baru ngegas sebelum emosinya dan fitnahnya menjadi makin liar. Nah, pelajaran apa yang dapat kita petik dari sini? Tulis di kolom komentar. Sebenarnya hal yang lumrah, kenapa sejak awal banyak netizen yang menduga pelakunya pasti adalah oknum beragama Islam.
Karena kejadian pengerusakan seperti ini itu bukan kali ini saja terjadi dan sebelum-sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Ada kejadian-kejadian seperti ini dan pelakunya ternyata adalah muslim. Makanya ketika terjadi lagi hal seperti ini, netizen pun secara refleks pasti akan menduga muslimlah pelakunya. Dan itu saya pikir analisa yang wajar-wajar saja. Karena memang yang dirusak itu hanya kuburan Kristen saja, sedangkan kuburan Muslim itu aman-aman saja. Nah, perdebatan tidak berhenti sampai di sini, teman-teman. Yang terbaru timbul informasi baru bahwa memang secara administrasi di kartu keluarga remaja pelaku perusakan makam ini memang beragama Kristen, karena dia pasti ikut agama orang tuanya. Tetapi berdasarkan informasi yang diposting oleh Abu Janda atau Permadi Arya di dalam akun Instagramnya, ada tetangga dari si pelaku yang menginformasikan bahwa pelaku ini ternyata sudah mu'alaf dan memeluk agama Islam. Jadi menurut informasi ini, papanya sudah meninggal dan pelakunya juga tidak pernah lagi pergi beribadah ke gereja dan malah ibadah di masjid, teman-teman. Hanya saja katanya polisi masih ngekip fakta-fakta ini ya, dan tidak dipublikasikan, teman-teman. Jadi dengan adanya informasi ini, maka bisa jadi nih kemungkinan besar pelaku memang sudah mu'alaf dan mungkin memendam sakit hati yang kemudian hanya bisa dilampiaskan ke makam ataupun kuburan orang-orang Kristen. Ya, terlepas dari semua perdebatan dan simpang siur ini, saya lebih memilih menyoroti kejiwaan pelaku yang sudah dikonfirmasi oleh kepolisian mengalami gangguan kejiwaan. Bahkan dia ini kabarnya sedang rawat jalan ya. Jadi ini adalah pasien yang sedang rawat jalan, teman-teman. Ya, terlepas dari agama apapun pelakunya ini, teman-teman, intinya semoga si pelaku ini bisa mendapatkan rehabilitasi yang baik dan kesehatan mentalnya juga bisa pulih, dan terlebih lagi pentingnya perhatian dan kasih sayang keluarga. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jadi untuk inisial yaitu ANF, umur 16 tahun, pelajar SMP negeri yang ada di wilayah Bantul. Untuk alamat Pringgolayan Bangun 8 Bantul. Untuk motif masih kita perdalami, masih pemeriksaan masih kita perdalami, seperti itu. Pak, kalau TPU-nya itu ada berapa, Pak? Karena kan setelah dilakukan pemeriksaan, dia mengakui semua perbuatannya yang ada di wilayah Kota Gede dan wilayah Bantul, seperti itu. Pengakuan sementara dari pelaku ini apa? Karena apa, Pak? Karena apa? Alasannya merusak ini kenapa, Pak? Jadi untuk motif masih kita perdalam, rekan-rekan. Mohon waktunya, nanti masih pemeriksaan kita perdalam untuk pemeriksaan untuk motifnya. Kondisi kejiwaan gimana, Pak? Untuk kejiwaan memang ada keturunan juga kakaknya seperti ini, namun kakaknya berobat berjalan, namun ini belum pernah berobat jalan seperti ini. Stres atau ODGJ atau berapa? Mungkin mendekati seperti itu ya, namun dari mulai gejala SMP kelas 1 sampai kelas 3 dia belum pernah dilakukan pemeriksaan. Untuk kakaknya obat jalan seperti itu. Berarti dia melakukan ini hanya sendirian? Sendiri. Pak, itu kan jarak yang di Bantul kan cukup jauh dari rumahnya, Pak. Itu jalan kaki juga? Jalan kaki, jadi saya jelaskan, dari pelaku ini sehariannya tidak tidur di rumah. Dia jalan-jalan terus, nanti tidur di mana, kadang di gubuk dan sebagainya. Pagi itu pulang, ganti baju sekolah. Sekolah pun dia jamnya nggak mesti, artinya kadang berangkat siang, kadang berangkat pagi. Dari sekolah juga kemarin kita undang menyampaikan kadang pulang diantar ke atau dijemput seperti itu. Pak, kalau informasi dari Polda kan yang bersangkutan beragama Kristen dan yang dirusak kan fakta di lapangan adalah makam-makam umat Kristen ya, Pak. Kalau dari pemeriksaan awal apakah sudah ada ucapan alasan kenapa dia merusak makam-makam tertentu itu, Pak, mungkin, Pak? Belum. Masih pendalaman, Mas. Masih pendalam pemeriksaan itu ya. Masih pendalami, sementara dia pengakuan melakukan perbuatan tersebut diakui. Ini ditahan atau digrasia mungkin, Pak? Jadi ini karena ancaman itu 1 tahun 4 bulan sambil proses penyidikan, hasil penelitian juga menunggu kita titipkan di BPRSR di Sleman.
Pak, berarti perusakannya selain batu itu diinjak ya Pak? Diinjak dan juga sempat meludah di CCTV itu ya Pak? Jadi yang diakui dia mematahkan dengan tangan, tidak ada alat bantu. 4 nisan ini, namun yang 1 nisan itu karena ada keramik, dia merusaknya dengan batu yang besar yang ada di sampingnya. Ini batunya. Pola yang sama juga dilakukan di Bantul berarti Pak, yang TPU di Bantul itu Pak? Sama. Spesifik pelaku hanya mengincar 4 makam itu dibanding makam-makam lain, apa dijelaskan juga Pak? Kenapa memilih makam-makam itu? Jadi kita pemeriksaan kita sementara hanya berfokus pada secara detail pada wilayah kita di Kota Gede. Untuk masalah detailnya yang di wilayah Banguntapan memang kita hanya sementara baru kita menanyakan perbuatan itu juga dilakukan di wilayah Bantul. Artinya secara detail-detail kita masih pendalaman. Soal isu belum ada seperti itu, belum ada. Pak, berarti total ada berapa TPU Pak kalau di kota dan di Bantul Pak? Kalau di kota 5. TPU-nya mungkin Pak? TPU-nya 1 di Bantul, di wilayah kota itu ada 5 makam, 4 yang dirusak papan nama, 1 lisan. Itu dia mengakui juga di wilayah Bantul, tapi jumlahnya berapa nanti masih dalam pemeriksaan.